Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mizan Story, kisah ini diambil dari kisah nyata beberapa waktu lalu. Apa yang akan kamu bawa saat mati nanti? Pertanyaan itu berulang kali terngiang di kepala ibu guru salsa, menggema lebih keras daripada sorakan para penggemarnya di media sosial. Dulu, ia adalah sosok yang dielu-elukan, viral, penuh pesona, dan selalu tampil percaya diri. Namun, di tengah ribuan like dan komentar yang membanjiri hidupnya, ada satu hal yang tak pernah ia sadari, jiwanya perlahan kosong. Sampai suatu malam, di tengah lautan manusia yang menangis dalam pengajian Gus Ikdam, sesuatu dalam dirinya retak. Kata-kata sang ustaz menusuk hatinya, membangunkan kesadaran yang selama ini tertidur. Untuk pertama kalinya, Salsa merasa takut, bukan takut kehilangan popularitas, tetapi takut kehilangan Allah. Namun, hijrah bukan perjalanan yang mudah. Keputusan untuk meninggalkan dunia lamanya justru membuatnya dicemooh, dijauhi, bahkan dianggap sebagai sosok yang telah berubah terlalu jauh. Akankah ia mampu bertahan, ataukah ia akan kembali ke dunia yang selama ini memberinya gemerlap, tetapi juga menghilangkan arah hidupnya? Ini bukan sekadar cerita tentang perubahan. Ini adalah perjalanan seorang wanita yang berjuang melawan dirinya sendiri, mencari makna sejati dari hidup yang selama ini ia abaikan. Sebelum menyimak kisah ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Semoga dengan solawat ini, kita mendapatkan syafaat di hari kiamat dan hidup kita dipenuhi berkah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Bagi yang menekan tombol subscribe, semoga Allah membukakan pintu rezeki yang luas, melimpahkan keberkahan, dan memudahkan segala urusan dalam hidup. Amin ya robbal alamin. Beginilah kisah lengkapnya. Ibu guru salsa bukanlah guru biasa. Ia bukan hanya dikenal sebagai seorang pengajar di sekolah, tetapi juga sebagai sosok yang viral di media sosial. Video-videonya yang penuh gaya, tarian yang lincah, serta gaya hidup mewahnya sering menjadi bahan perbincangan. Ada yang memujinya karena keberaniannya tampil beda, tetapi lebih banyak lagi yang mencibir, mempertanyakan moralitas seorang pendidik yang lebih sibuk dengan popularitas dibanding mendidik generasi bangsa. Namun, bagi Salsa, semua itu hanyalah angin lalu. Hidup ini untuk dinikmati, bukan untuk dipusingkan dengan omongan orang, begitu pikirnya. Namun, semakin hari, komentar negatif semakin deras. Tidak hanya dari warganet, tetapi juga dari rekan-rekan sesama guru. Kepala sekolahnya mulai memanggilnya, memberi nasihat agar ia lebih menjaga citranya sebagai seorang pendidik. Tapi Salsa tetap pada pendiriannya. Ia merasa tidak ada yang salah dengan dirinya. Aku tidak merugikan siapapun, jawabnya setiap kali ada yang mencoba menasihatinya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada sedikit kegelisahan yang perlahan tumbuh, perasaan yang selalu ia abaikan. Sampai suatu hari, sebuah video ceramah singkat dari Gus Ikdam muncul di berandanya. Dalam video itu, sang ulama dengan suara lembut tapi penuh ketegasan berkata, "Kita seringkali lebih takut kehilangan validasi manusia daripada kehilangan hidayah dari Allah." Kata-kata itu menusuk seperti sembilu. Tanpa sadar, Salsa terdiam, tangannya yang biasa gesit menggulir layar tiba-tiba berhenti. Ada sesuatu dalam ceramah itu yang mengusik pikirannya. Tak lama setelah itu, seorang teman lamanya, Rina, mengiriminya pesan. "Sal, aku mau ke pengajian akbar Gus Ikdam minggu ini. Yuk ikut." Biasanya, ia akan langsung menolak ajakan seperti ini dengan berbagai alasan. Tapi kali ini, entah mengapa, ia ragu. Ada perasaan aneh yang menggelitik hatinya. Seperti ada suara yang membisikkan, "Pergilah, mungkin ini jawaban dari kegelisahanmu." Namun, egonya segera menepis perasaan itu. "Ngapain aku ke pengajian, nanti malah jadi bahan gunjingan," pikirnya. Namun, malam itu, ia merasa gelisah. Tidurnya tidak nyenyak. Bayangan ceramah singkat itu terus berputar di kepalanya. Ia teringat semua komentar pedas yang selama ini ia abaikan. Apakah mereka benar? Apakah ia benar-benar terlalu sibuk mengejar dunia dan melupakan sesuatu yang lebih penting? Pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan yang belum pernah ia hiraukan sebelumnya. Keesokan harinya, saat membuka media sosial, ia melihat kembali pesan Rina. "Kalau kamu berubah pikiran, aku masih ada tiket tambahan. Aku tunggu jawabanmu." Kali ini,
Salsa tidak langsung menolak. Ia menatap layar ponselnya cukup lama, jari-jarinya ragu-ragu di atas tombol balas. Hatinya seperti bertarung, antara gengsi dan keinginan untuk mencari jawaban. Akhirnya, dengan tarikan napas berat, ia mengetik pesan pendek. "Baiklah, aku ikut." Namun, setelah mengirimnya, dadanya terasa sesak. Ia sadar, keputusannya ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang besar, sesuatu yang belum ia pahami, tetapi perlahan mulai ia rasakan. Hari yang dinanti pun tiba. Ibu guru Salsa berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri dengan perasaan campur aduk. Ia mengenakan pakaian yang lebih tertutup dari biasanya, tetapi tetap dengan sentuhan gaya yang ia sukai. Dalam benaknya, ia masih berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanya sekadar jalan-jalan ke sebuah acara besar, bukan sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Namun, di dalam hatinya, ada ketakutan yang tak bisa dijelaskan, takut jika hatinya benar-benar tersentuh, takut jika semua kesenangan dunia yang selama ini ia genggam harus ia lepaskan. Saat tiba di lokasi pengajian, lautan manusia telah memenuhi area itu. Ribuan orang duduk dengan tertib, bersiap mendengarkan ceramah dari Gus Ikdam. Salsa merasa asing di tengah kerumunan ini. Biasanya, ia berada di acara-acara mewah atau pesta eksklusif, bukan di tengah jamaah yang begitu khusyuk melantunkan sholawat. Beberapa orang mengenalinya dan berbisik-bisik, ada yang menatapnya dengan tatapan heran, bahkan ada yang tersenyum menyapanya dengan ramah. "Ibu guru Salsa, Masya Allah, nggak nyangka bisa ketemu di sini," ucap seorang perempuan berjilbab lebar dengan wajah berseri-seri. Salsa hanya tersenyum tipis, merasa sedikit canggung. Ketika lantunan sholawat mulai berkumandang, hatinya mulai bergetar. Ada sesuatu yang berbeda dalam suasana ini. Bukan hingar-bingar musik duniawi yang biasa ia nikmati, tetapi ada ketenangan yang meresap jauh ke dalam jiwa. Matanya bergerak liar, memperhatikan wajah-wajah yang begitu damai, seolah-olah mereka telah menemukan sesuatu yang selama ini ia cari tanpa sadar. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa begitu kecil di tengah-tengah ribuan orang yang dengan ikhlas menghadapkan hati mereka kepada Tuhan. Gus Ikdam akhirnya naik ke atas panggung. Suaranya yang lembut tapi penuh wibawa menggema di seluruh ruangan. "Kita sering lupa bahwa hidup ini bukan hanya tentang dunia. Kita sibuk mencari validasi dari manusia, sibuk menumpuk kesenangan, tapi ketika mati, apa yang kita bawa?" Salsa merasakan dadanya semakin sesak. Kata-kata itu seperti ditujukan langsung kepadanya. Tangan yang sedari tadi menggenggam ponsel kini gemetar. Ia bahkan tidak sadar kapan mulai menahan napas. Seiring berjalannya ceramah, Salsa semakin tidak bisa menghindari kenyataan. Selama ini, ia hidup dalam dunia yang penuh dengan pencitraan. Setiap postingan, setiap unggahan, semuanya dilakukan demi perhatian dan pujian. Tapi di sini, di tengah orang-orang yang menangis karena menyadari dosa-dosanya, ia merasa seperti orang asing yang tersesat di jalan yang salah. Air matanya mulai menggenang tanpa ia sadari. Ia mencoba mengedipkan mata berkali-kali, berharap perasaan ini hanya sesaat. Namun, semakin ia menolak, semakin kuat rasa sesak itu menghantam hatinya. Ketika Gus Ikdam melanjutkan, tidak ada manusia yang terlalu kotor untuk kembali. Yang ada hanya mereka yang terlalu sombong untuk meminta ampun. Saat itulah benteng pertahanan yang selama ini ia bangun runtuh. Salsa menundukkan wajahnya, bibirnya gemetar, dan akhirnya, air mata yang sejak tadi ia tahan mengalir tanpa bisa dihentikan. Di tengah lautan manusia yang beristighfar, ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar telanjang di hadapan Tuhannya. Tidak ada lagi ego, tidak ada lagi gengsi, hanya ada seorang manusia yang sadar bahwa dirinya telah jauh tersesat. Air mata yang terus mengalir di wajah ibu guru Salsa seakan membuka tabir yang selama ini menutupi hatinya. Ia menggigit bibir, mencoba mengendalikan isakan yang hampir lolos. Di sekelilingnya, jamaah lain juga menangis, mengangkat tangan mereka dalam doa penuh harap. Tapi tangisan mereka adalah tangisan keikhlasan, sementara tangisan Salsa adalah tangisan keterkejutan, karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa begitu kerdil. Semua gengsi dan kepercayaan diri yang selama ini ia banggakan runtuh dalam sekejap. Gus Ikdam melanjutkan ceramahnya dengan suara yang tetap lembut namun menusuk ke relung jiwa. Ada orang yang sibuk membangun citra, tapi lupa membangun bekal untuk akhiratnya. Ada yang takut kehilangan followers, tapi tidak takut kehilangan hidayah. Padahal, kita semua akan mati.
Ketika itu terjadi, apa yang akan kita bawa? Salsa menggigit bibirnya semakin kuat. Kata-kata itu seolah dicabut langsung dari hidupnya. Apa yang akan ia bawa nanti? Pujian, like, komentar, semua itu tidak akan berarti apa-apa saat ajal menjemput. Tangan Salsa mulai gemetar. Ia mengangkat wajahnya dan melihat lautan manusia di sekelilingnya. Tidak ada yang peduli siapa dia, berapa banyak pengikutnya di media sosial, atau seberapa viral dirinya. Yang mereka cari di sini hanya satu, ridha Allah. Dan di tengah-tengah mereka, ia merasa begitu asing, begitu kotor. Ia teringat betapa banyaknya waktu yang ia habiskan untuk mencari pengakuan dunia, tanpa sekalipun memikirkan pengakuan dari Sang Pencipta. Tiba-tiba, kenangan hidupnya berputar seperti film dalam kepalanya. Wajah orang tuanya yang dulu selalu menasihatinya agar lebih dekat dengan agama, tapi selalu ia abaikan. Komentar dari warganet yang menyuruhnya berhijrah, tapi ia tertawakan. Nasihat dari rekan-rekan guru yang memperingatkannya, tapi ia anggap sebagai kecemburuan. Semua itu kini menghantamnya dengan keras, seperti petir yang menyambar tanpa ampun. Dadanya semakin sesak. Di tengah rasa kacau itu, lantunan istighfar dari ribuan jamaah menggema, membuat tubuhnya semakin lemas. Bibirnya ikut bergerak, tapi suaranya nyaris tidak keluar. Astagfirullah, astagfirullah, baru kali ini, kata-kata itu terasa begitu berat tapi sekaligus begitu dalam. Salsa menunduk, menyadari bahwa selama ini ia adalah orang yang terlalu sombong untuk meminta ampun. Dan sekarang, ia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Ketika pengajian hampir berakhir, Gus Ikdam berkata, hidayah itu tidak selalu datang dua kali. Kalau hari ini hati kita diketuk, jangan tunggu besok untuk menjawabnya. Kalimat itu seperti cambuk terakhir bagi Salsa. Ia sadar, ini bukan kebetulan. Ia datang ke sini bukan hanya karena ajakan Rina atau sekadar rasa penasaran. Ini adalah panggilan yang sudah terlalu lama ia abaikan. Dan jika ia menolaknya lagi, ia tidak tahu apakah akan ada kesempatan lain. Saat sholawat terakhir berkumandang, Salsa menengadahkan tangannya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia berdoa dengan sepenuh hati. Ia tidak lagi meminta popularitas atau kesuksesan duniawi. Dengan air mata yang terus mengalir, ia hanya berbisik lirih, "Ya Allah, aku tersesat. Tolong bawa aku kembali kepadamu." Sepulang dari pengajian, ibu guru Salsa duduk sendirian di dalam mobilnya. Tangannya masih gemetar saat memegang setir, dan matanya yang sembab menatap kosong keluar jendela. Udara malam begitu dingin, tapi dadanya terasa lebih sesak daripada sebelumnya. Semua yang ia dengar tadi masih terngiang-ngiang di kepalanya. Kata-kata Gus Ikdam seakan mengunci pikirannya, membuatnya tak bisa berpaling dari kenyataan yang selama ini ia abaikan. Tapi bagian tersulit bukanlah menyadari kesalahannya, melainkan menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia menyalakan ponselnya dan membuka media sosial, seperti kebiasaannya setiap kali merasa gelisah. Tapi kali ini, sesuatu terasa berbeda. Video-video lama yang dulu begitu ia banggakan kini terasa kosong. Ia membaca komentar-komentar lama, yang dulunya ia anggap sebagai angin lalu. "Bu Guru, semoga segera mendapat hidayah. Ingat, Ibu adalah panutan murid-murid. Hidup ini bukan hanya untuk bersenang-senang." Kata-kata itu kini menusuk lebih dalam daripada hujatan paling pedas sekalipun. Ia menghela napas panjang dan berpindah ke kolom pesan. Ada ratusan DM yang belum ia baca, tapi satu pesan dari seorang murid lamanya membuatnya terhenti. "Bu Guru, saya dulu ngefans banget sama Ibu. Tapi makin kesini, saya jadi bingung, kenapa Ibu yang dulu selalu menasihati kami agar jadi pribadi yang baik, sekarang justru lebih sering tampil seperti selebgram. Saya tetap hormat, tapi saya rindu Bu Guru yang dulu." Jantungnya mencelos. Murid itu bukan menghina, bukan mencibir, tetapi dengan jujur mengungkapkan kekecewaannya. Dan yang lebih menyakitkan, Salsa tahu bahwa anak itu benar. Tiba-tiba, kepalanya terasa berat. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menahan sesak yang semakin kuat di dadanya. Apakah ini hukuman atas kesombongannya selama ini? Mengapa baru sekarang ia merasa kehilangan sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar popularitas? Rasa gelisah itu begitu kuat hingga ia merasa ingin berteriak, ingin lari dari perasaan ini. Tapi kemana? Tidak ada tempat yang bisa ia tuju, kecuali kembali kepada Tuhan yang selama ini ia abaikan. Malam itu, Salsa tidak bisa tidur. Ia memandangi langit-langit kamar dengan pikiran yang terus berputar. Ia ingin berubah, tapi bagaimana?
Dunia yang selama ini ia jalani begitu berbeda dari jalan yang baru saja terbuka di hadapannya. Jika ia berhijrah, ia tahu konsekuensinya, kehilangan popularitas, kehilangan pekerjaan, mungkin juga kehilangan teman-teman yang selama ini bersamanya. Apakah ia sanggup, ataukah ia akan kembali ke kehidupannya yang lama dan pura-pura tidak pernah merasakan apa yang ia rasakan hari ini? Di tengah kebingungan, ia mengambil ponselnya dan mengetik pesan untuk Rina. Aku takut, hanya 2 kata, tapi itulah yang paling jujur dari hatinya saat ini. Beberapa menit kemudian, Rina membalas, takut kehilangan dunia, atau takut kehilangan Allah. Salsa terdiam, pikirannya berusaha mencari alasan, mencari pembenaran, tapi hatinya sudah tahu jawabannya. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap bayangannya di cermin. Ini bukan hanya tentang sebuah pengajian. Ini adalah tentang perjalanan hidupnya. Dan sekarang, ia berdiri di persimpangan, antara kembali ke jalan yang selama ini ia anggap menyenangkan, atau melangkah ke jalan yang terasa berat, tetapi mungkin itulah satu-satunya jalan yang benar. Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah jendela, tapi hati ibu guru Salsa tetap gelap. Malam yang panjang tidak memberinya jawaban, hanya kegelisahan yang semakin dalam. Ia bangkit dari tempat tidur dengan tubuh lemas, melangkah menuju cermin. Bayangan dirinya yang terpantul di sana terasa asing. Apakah ini benar-benar dirinya, seorang pendidik yang dulu dicintai murid-muridnya, tetapi perlahan berubah menjadi sosok yang bahkan ia sendiri tak lagi kenali? Tangannya meraih ponsel, jarinya gemetar saat ia membuka akun media sosialnya. Ribuan pengikutnya masih ada di sana, mengagumi, mengomentari, menanti unggahan berikutnya. Tapi kini, semua itu terasa hampa. Hatinya mulai memikirkan sesuatu yang tak pernah terlintas sebelumnya, bagaimana jika ia berhenti? Bagaimana jika ia menghapus semua jejak dirinya yang selama ini hanya mengejar dunia? Tapi bisakah ia benar-benar melakukannya? Tanpa sadar, ia mengetik sebuah kalimat di statusnya, apakah masih ada kesempatan untuk kembali? Tidak lama setelah itu, ratusan komentar berdatangan. Ada yang bingung, ada yang mendukung, ada yang sinis. Tapi satu komentar dari seseorang yang tak dikenal membuatnya tercekat, Allah selalu membuka pintu taubat, tapi apakah kita siap membukanya? Ia menutup ponselnya dan menarik napas panjang. Dadanya masih penuh keraguan, tapi langkahnya mulai menemukan arah. Dengan hati yang bergetar, ia menghubungi seorang ustazah yang dikenalnya sejak lama, seseorang yang dulu pernah menasihatinya sebelum ia larut dalam dunia gemerlap. Ustazah, saya ingin bertemu. Saya ingin belajar tentang sesuatu yang selama ini saya tinggalkan. Suaranya hampir tak terdengar, tapi di baliknya ada sebuah tekad yang mulai tumbuh. Pertemuan itu terjadi di sebuah masjid kecil yang tenang. Salsa duduk di hadapan ustazah dengan tangan saling menggenggam erat, mencoba menahan gemetar. Saya takut, bisiknya. Ustazah tersenyum lembut, hijrah memang menakutkan. Tapi lebih menakutkan lagi jika kita tidak pernah mencoba. Kata-kata itu menghantam hatinya. Ia tahu, keputusan ini akan mengubah segalanya. Malam itu, setelah sekian lama, Salsa kembali menengadahkan tangan dalam doa. Air mata mengalir deras di pipinya. Ya Allah, aku telah jauh, tapi jika Engkau masih mengizinkanku kembali, tuntunlah aku. Untuk pertama kalinya, ia merasa beban di dadanya sedikit berkurang. Ia tahu perjalanannya belum selesai, tapi setidaknya, ia telah mengambil langkah pertama. Dengan tangan yang masih bergetar, ia membuka ponselnya untuk terakhir kali malam itu. Ia menatap akun media sosialnya, mengambil napas dalam, dan menekan tombol yang selama ini tak pernah ia bayangkan akan ia tekan. Hapus akun. Layar ponselnya berkedip sejenak, lalu gelap. Begitu pula dengan kehidupannya yang lama. Keesokan harinya, dunia seakan berguncang bagi ibu guru Salsa. Keputusannya untuk menghapus akun media sosialnya menjadi topik hangat. Beberapa teman-temannya menghubungi dengan nada kebingungan, bahkan kemarahan. Salsa, kamu kenapa? Ini nggak seperti kamu. Kamu serius ninggalin semua ini? Popularitasmu sudah sejauh ini. Tapi pesan-pesan itu hanya ia baca tanpa membalas. Ia tahu, tidak semua orang akan memahami langkahnya. Di sekolah, suasana juga terasa berbeda. Para murid berbisik-bisik, beberapa di antara mereka mendekatinya dengan rasa ingin tahu. Bu Guru, benarkah ibu sekarang berhijrah? Tanya salah satu murid dengan mata berbinar. Salsa tersenyum lembut, meskipun hatinya masih dipenuhi ketidakpastian. Ibu hanya ingin menjadi versi terbaik dari diri ibu, jawabnya.
Tapi tak semua murid menyambutnya dengan antusias. Ada yang merasa kehilangan sosok guru yang selama ini mereka kagumi karena gayanya yang trendy. Ada pula yang diam-diam mencibir. Namun, ujian yang lebih besar datang dari sesama rekan guru. Saat ia memasuki ruang guru, beberapa orang yang dulu akrab dengannya kini menatap dengan tatapan aneh. Seorang guru mendekatinya dengan nada sinis. "Salsa, kamu yakin ini bukan hanya fase sesaat? Jangan sampai menyesal nantinya." Ia menahan napas, menekan rasa sakit yang muncul dalam dadanya. Dulu, ia tidak peduli dengan cibiran orang. Tapi kini, setiap kata terasa begitu menusuk. Malam harinya, ia duduk di kamar, menatap ponselnya yang kini sepi tanpa notifikasi. Dulu, setiap detik hidupnya terasa ramai, like, komentar, pesan dari penggemar. Tapi sekarang, keheningan menyelimuti. Rasa sepi itu begitu asing, hampir menakutkan. Apakah aku telah membuat keputusan yang salah? Pikirnya, ia merasa seperti orang asing di dunianya sendiri. Namun, di tengah pergulatan hatinya, sebuah pesan masuk dari Rina. "Sal, aku bangga padamu. Jangan takut kehilangan dunia, karena yang kau kejar jauh lebih berharga." Salsa membaca pesan itu berulang kali, mencoba menyerap setiap kata. Setidaknya, ada seseorang yang mengerti. Setidaknya, ia tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ia menghela napas panjang, menatap dirinya sendiri di cermin. Ia belum sempurna, masih banyak ketakutan dan keraguan dalam hatinya. Tapi ia tahu satu hal, jalan ini memang tidak mudah, tapi bukan berarti ia harus menyerah. Jika hijrah adalah ujian, maka ia harus kuat menjalaninya. Dengan keyakinan yang masih rapuh, ia menutup matanya dan berdoa, "Ya Allah, jika ini jalan yang Engkau ridhoi, maka kuatkanlah aku." Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, ia merasa hatinya sedikit lebih tenang. Hari demi hari berlalu, dan ibu guru Salsa mulai merasakan betapa beratnya mempertahankan keputusannya. Ia tidak hanya kehilangan popularitas, tetapi juga beberapa teman yang dulu begitu dekat dengannya. Orang-orang yang biasa tertawa bersamanya kini hanya memberikan tatapan dingin, seolah ia telah menjadi orang yang berbeda. Bahkan, beberapa rekan guru mulai menjauhinya, menganggapnya terlalu fanatik. Namun, yang paling menyakitkan adalah ketika salah satu sahabatnya sendiri berkata dengan nada kecewa, "Sal, kamu bukan orang yang kukenal lagi. Aku rindu Salsa yang dulu." Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Apakah ia benar-benar telah berubah menjadi orang yang berbeda? Ataukah selama ini ia hanya terjebak dalam kepalsuan? Malam itu, ia menangis lagi, seperti malam-malam sebelumnya. Bukan karena menyesali keputusannya, tetapi karena ia merasa begitu sendirian. "Ya Allah, kenapa rasanya begitu berat?" bisiknya dalam doa yang penuh air mata. Di tengah kebimbangannya, Rina kembali datang sebagai satu-satunya tempat ia berkeluh kesah. "Sal, kamu tidak sendirian. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Justru sekarang, kamu sedang berada di jalan yang benar," kata Rina dengan suara lembut. "Ingat, hijrah itu bukan hanya tentang perubahan penampilan, tapi juga tentang perjalanan hati. Dan perjalanan itu memang tidak pernah mudah." Kata-kata itu menenangkan hatinya, meskipun sedikit. Keesokan harinya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang muridnya, yang selama ini dikenal sebagai anak yang bandel dan sering bermasalah, datang menghampirinya dengan wajah serius. "Bu Guru, saya ingin tanya, apa yang membuat ibu berubah?" Salsa menatap mata anak itu dengan perasaan haru. Ia tidak tahu harus menjawab apa, karena bahkan ia sendiri masih dalam perjalanan menemukan jawabannya. Namun, dengan suara pelan, ia berkata, "Karena ibu baru sadar, hidup ini bukan hanya tentang dunia." Anak itu terdiam, lalu menunduk. "Bu, saya juga ingin berubah, tapi saya takut diejek teman-teman." Saat itu, Salsa merasa dadanya menghangat. Ia melihat dirinya sendiri dalam sosok anak itu, seseorang yang takut akan kehilangan, takut akan pandangan orang lain, tapi di dalam hatinya, ada keinginan besar untuk kembali ke jalan yang benar. Dengan penuh kelembutan, ia berkata, "Perubahan itu memang menakutkan. Tapi lebih menakutkan lagi jika kita tahu kebenaran, tapi memilih untuk mengabaikannya." Percakapan itu menjadi titik balik. Salsa mulai memahami bahwa hijrahnya bukan hanya untuk dirinya sendiri. Mungkin Allah menempatkannya dalam posisi ini agar ia bisa menjadi jalan bagi orang lain yang juga ingin berubah, tetapi masih ragu. Dan sejak hari itu, perlahan,
ia menemukan kedamaian dalam keputusannya. Malam itu, sebelum tidur, ia kembali berdoa. Namun kali ini, tidak ada lagi tangisan putus asa. Hanya ada ketenangan, dan keyakinan yang mulai tumbuh dalam hatinya. Ya Allah, jika ini jalan yang Engkau ridai, maka aku akan melanjutkannya. Aku tidak akan berpaling lagi. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia tidur dengan hati yang benar-benar tenang. Perjalanan hijrah ibu guru Salsa bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru dalam hidupnya. Keputusan untuk berubah tidak selalu mudah, penuh dengan ujian, dan kadang terasa menyakitkan. Namun, di setiap langkahnya, ia menemukan makna sejati dari kehidupan, bahwa kebahagiaan bukan terletak pada popularitas atau pujian manusia, melainkan pada ketenangan hati yang datang dari kedekatan dengan Allah. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk kembali, selama masih ada nafas di dada. Tidak peduli seberapa jauh seseorang tersesat, pintu taubat selalu terbuka. Namun, perubahan bukan hanya sekadar niat, melainkan juga perjuangan yang membutuhkan keteguhan hati. Jangan takut kehilangan dunia, karena yang lebih berharga adalah ridha Tuhan. Cerita ini hanyalah fiksi yang terinspirasi dari fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita. Tokoh dan alur cerita bukan berdasarkan kejadian nyata, melainkan dibuat untuk memberikan pesan inspiratif bagi siapa saja yang tengah berada dalam perjalanan menemukan jati diri dan makna kehidupan. Terima kasih telah membaca kisah ini. Semoga bisa menjadi pengingat dan motivasi bagi kita semua. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.